Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Dr. Sudibyo, Sarjana Seni, Magister Seni. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Humas di Akademi Komunikasi Media Radio dan Televisi Jakarta, juga seorang praktisi film, sutradara, penulis skenario, bahkan aktor. Saya adalah pemeran Amrosi dalam Long Road to Heaven, Bom Bali. Video ini merupakan PDD UKTPT pada bidang pengajaran yang akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keilmuan yang saya kuasai, yaitu sosiologi, komunikasi, dan media. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Model pembelajaran, experimental learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, praktika, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Fokus utama saya adalah mengeksplorasi bagaimana film berfungsi sebagai representasi sekaligus agen perubahan sosial. Sedangkan di dalam pengajaran, saya tidak hanya mengajarkan teknik estetika sinematografi, tetapi juga membekali mahasiswa dengan pisau analisis sosiologis untuk membedah konstruksi realitas, kuasa simbolik, dan dinamika budaya dalam media. Pengalaman saya sebagai sutradara profesional, saya integrasikan ke dalam kurikulum untuk memastikan relevansi industri dengan teori kritis media. Komitmen saya adalah mencetak sinias masa depan yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan intelektual dalam merespon fenomena sosial melalui lensa kamera. Bagi saya, menyutradarai adalah cara mengomunikasikan kebenaran sosial secara visual. Adapun referensi mata kuliah, referensi saya ambil dari diktat karya saya sendiri, juga buku-buku referensi karya para ahli yang lain, serta artikel jurnal berreputasi yang memiliki nilai kebaruan. Dan pada akhir mata kuliah, mahasiswa akan dibekali teknik kreatif dalam menyusun dan menciptakan karya filmis yang kemudian karya mahasiswa tersebut di-upload ke dalam YouTube. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita akan kuliah komunikasi, ya, fokus kepada yang namanya beat arrangement. Kita bisa jauh darimu. Oke. Keluarkan HP kalian, kita isi presensi. Terhitung 25% kalian nggak masuk, nggak bisa ikut ujian, ya. Kalau kamu masuk terus nilainya 10%, udah mengkatrol juga kan. Saudara-saudara, kita akan kuliah komunikasi, ya, fokus kepada yang namanya beat arrangement, ya. Beat arrangement itu apa? Adalah sebuah unit terkecil dari action, ya, yang mengandung objektif atau tujuan. Nah, oleh karena itu supaya dia lebih menarik, maka di arrangement. Jadi beatnya di arrangement. Jadi kalau unit terkecil dari action mengandung objektif namanya apa? Beat. Nah, benar. Supaya dia menarik harus di Arrangement. beat arrangement. Jadi bikin film mau menganalisis atau mau membuat film, menyutradarai menggunakan metode beat arrangement.
Oke? Oke. Karena beat arrangement itu sebuah action, jadi dia tidak cukup untuk diteorikan. Dia harus dipraktekkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki gelora di dalam belajar. Ya, harus memiliki semangat. Ya, oke? Jelas? Nah, oke, sekarang kita memulai ini dengan gairah. Stretching dulu. Oke. Ayo coba berdiri. Berdiri. Nah, oke, berdiri. Oke. Nah, seolah-olah ya, kamu akan mengambil sebuah benda apel di depan. Dan apel itu seolah-olah sebuah apa? Ilmu. Oke, ya. Ambil. Ya, bagus. Itu ilmu. Ya, ilmu harus kamu raih. Ya, supaya kamu menjadi orang muter. Kamu banggakan kamu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi. Materi kita apa materinya? Beat arrangement. Untuk apa? Untuk membuat adegan film. Ya, supaya komunikasi kita lebih artistik, lebih indah. Saya membutuhkan seorang aktris dan seorang aktor. Siapa di antara kalian yang mau maju? Sekarang karena dia sudah maju duluan, ya, kita putuskan dia yang aktor dan aktrisnya. Oke? Coba kamera liatin dia. Nah, sekarang hafalkan dialognya ya. Kamu cowoknya, dialognya gini. Kembalilah. Coba. Kembalilah. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Bisa hidup tanpa dirimu. Ya, hafalkan itu ya. Nah, nanti ceweknya nolak. Kamu ngomongnya gini. Tidak. Coba ngomong tidak. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kalau dulu emang saya percaya. Kalau dulu saya percaya, Tapi sekarang tidak. tapi sekarang tidak. Segalanya udah berubah. Segalanya udah berubah. Lancong banget. Oh iya, enggak. Itu mah mengulang-ulang doang. Oh ya udah. Tidak. Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kalau dulu emang saya percaya. Kalau dulu itu saya percaya, Tapi sekarang tidak. tapi sekarang tidak. Segalanya sudah berubah. Segalanya sudah berubah. Oke, jelas? Ya, jelas. Ya, hafalkan itu. Oke. Kembalilah. Kita akan lihat penampilan dari temanmu. Di mana beatnya dan bagaimana mengarrangement. Ini untuk menjelaskan apa itu beat dan bagaimana fungsinya. Jelas ya? Oke. Kan kata-katanya apa? Kembalilah. Ya. Berarti sebelumnya sudah ada hubungan. Ya enggak? Nah, berarti di situ beatnya apa namanya? Identitas beatnya. Kembalilah. Kamu pengen apa itu? Mengharapkan apa? Mengharapkan kembali. Jadi dulunya mungkin pacarnya atau mungkin apa, kita nggak tahu ya kan, apa istrinya atau apa ceritanya lah kan. Itu nanti bisa dibuat, ya kan? Nanti menginginkan untuk kembali lagi atau rujuk umpamanya itu. Terus kamu memberikan alasan lagi. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Nah, jadi di sini alasannya apa? Kuat. Karena tidak bisa hidup tanpa dirimu. Jadi di sini persoalannya hidup yang lebih penting. Ya. Kalau nggak ada kamu, mati gua. Kan gitu. Berarti di sini kamu menjadi hal yang utama. Jadi kalau gagal, mati gua. Ya enggak? Ya enggak? Jadi beatnya apa? Mengharapkan kembali. Agar kamu bisa, ya itu memang kembali. Tapi agar kamu bisa hidup. Oke,
Kalau tidak kembali, Mati. bisa mati. Berarti dia sangat penting kan? Itu bitnya mengharapkan dia kembali. Jelas ya? Nah, itulah yang menjadi jiwa. Jiwa tokoh itu sehingga menjadi hidup. Iya. Oh kan? Hidup. Nah, Sarah menjawabnya apa? Tidak. Tidak berarti Menolak. bitnya menolak. Kenapa? Tidak. Kenapa menolak? Karena tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena sudah berubah. Iya, segalanya udah berubah. Kenapa? Berarti punya pengalaman yang sebelumnya dapat dipercaya. Sekarang Tidak. pernah apa dia? Apa itu? Ingkar janji. Jadi mengecewakan. Oke. Berarti bitnya menolak. Alasannya karena pernah dikecewakan. Oke. Nah, itulah baru kita mainkan. Jadi bitnya ada dua. Satu, yang cowoknya mengharapkan Sarah kembali. Yang kemudian yang kedua, si ceweknya sebagai respon menolak. Ya. Jadi kalau di dalam bit itu ya, nanti kita aransemen ini. Ya. Mengharapkan secara radikal dan aktif, ya, atau menolak secara radikal dan aktif, ya, itu radikal dan aktif itu namanya apa? Aransemennya. Kalau radikal ngomong terang-terangan, enggak, gue nggak percaya. Nah, gitu kan? Kalau dulu emang gue percaya, tapi sekarang enggak. Segalanya udah berubah. Nah, gitu kan? Seperti itu. Ekspresinya bisa gitu. Karena radikal. Nah, sekarang kalau konservatif berarti mengikuti etika, aturan atau raja segan, ya kan? Nah, berarti ngomongin, bisa gitu kan? Enggak. Cool banget. Ya, cool, enggak lah. Gitu kan? Dulu emang gue percaya, sekarang mau kabur. Jalannya udah berubah kok. Nah gitu, ya jelas ya. Oke. Jadi menolak atau menerima, radikal atau konservatif, aktif atau pasif. Kalau pasif, umpama kembalilah, aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Cuek aja, nggak jawab, pasif. Tapi menolak tuh, songkol di sini. Ekspresi aja kan, kelihatan mukanya, ya kan, close up. Gambarnya kalau long shot nggak kelihatan, ya kan, close up. Oke, nah, oleh karena itu maka ketika menolak cenderung apa? Blockingnya, menolak cenderung blockingnya apa? Cenderung apa? Menghindar. Ya kak, mama aku mendekati dia, kamu menolak, kamu menghindar. Ya kan, blockingnya dia akan pergi. Nah gitu. Tapi kalau menerima, blockingnya cenderung apa? Mendekat. Betul. Siapa tadi yang ngomong? Bagus, pintar dia. Jadi mendekat. Ya. Nah sekarang kita aransemen menolak tapi mendekat. Bagaimana tuh? Menolak tapi mendekat. Nah itu aransemen. Berarti actingnya seolah-olah kita itu memendam rasa dongkol, ya enggak? Ya kan? Nah, ngomong terbata-bata mungkin kan? Nah, seperti itu. Jadi kita acting itu mengaransemen, ya, kejadian, maksud dan pembawaannya, ya enggak? Jadi pembawaan itu kita aransemen. Kita kan sering bermain seperti itu, menolak tapi pura-pura setuju, ya kan? Atau menolak tapi pura-pura menolak, menerima mau tapi karena malu kan? Seolah-olah menolak dulu biar penasaran, ya kan? Nah, seperti itu. Beat itu apa yang dikatakan belum tentu itu maksudnya, ya nggak? Karena kandungan di dalamnya bisa sebaliknya. Walaupun ngomong iya gue mau, gue terima, iya, tapi kesel kan kakinya di close up. Iya deh, iya. Gitu kan. Padahal itu menolak tuh.
Menolak tapi tidak bisa terang-terangan. Ya enggak? Nah, disitulah yang namanya acting menjadi lebih unik dan spesial, menjadi menarik atau ngangenilah gitu. Jadi kalau jadi aktor mainnya jangan polos. Di aransemen 3 hal itu. Ya. Menolak atau menerima, radikal atau konservatif, aktif atau pasif. Jelas? Oh, kita peragakan. Oke. Nah, sekarang adegannya seolah-olah kamu dari berdiri. Dari berdiri, kamu duduk. Duduk aja. Ya. Jadi gini, saudara-saudara, kan tadi menerima berarti mendekat kan? Nah, berarti kamu datang duduk sini. Datang duduk, set. Sarah. Langsung. Sarah. Sarah, Apa kata-katamu? kembalilah. Aku tak bisa hidup tanpamu. Rolling. Action. Sarah, kembalilah. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tidak. Aku tidak percaya. Kalau dulu memang aku percaya, tapi sekarang tidak. Segalanya sudah berubah. Ulang. Kembalikan ke saya satu-satu. Ya. Bukan begitu, lo jangan salah paham. Cinta gue sama lo tuh sebesar Indonesia. Jangan lo pertanyaan itu lagi. Waktu bergulir, lambat merantai langkah perjalanan kita. Kamu sudah ngerti apa itu yang namanya aransemen? Unsurnya apa? Cerita terukir dalam menjadi sebuah dilema. Konservatif. Konservatif itu berarti apa? Mengikuti Perasaanku tak terhapuskan. Tersenyum membasahi mata hatiku. Mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan. Aku terlanjur cinta kepadamu dan telah ku berikan seluruh hatiku. Tapi mengapa baru kini kau pertanyakan cintaku? Aku pun tak mengerti yang terjadi. Apa salah dan kurangku padamu? Kini terlambat sudah untuk dipersalahkan, karena sekali cinta